Kami dari kelas 5B Manajemen Siang ingin mempresentasikan tentang pasar modal dan pasar uang. Nama saya Edenli Wirafat Yusuf. Dan nama saya Andi Alim Saputra. Nama saya Nur Ivani Khairunisa. Nama saya Renia Bilhasya. Nama saya Widiawati. Pengertian dari pasar modal. Pasar modal adalah suatu tempat di mana ada penjual dan pembeli melakukan transaksi efek perusahaan. Dalam pasar modal, penjual disebut dengan emitment. Emitment adalah para pencari modal. Sedangkan pembeli disebut dengan investor. Investor adalah para pembeli yang membeli efek perusahaan yang mereka yakin menguntungkan buat perusahaan mereka. Di Indonesia, pasar modal disebut dengan bursa efek. Bursa efek di Indonesia terdapat di 2 kota. Yang pertama ada di Surabaya, yang kedua ada di Jakarta. Perbedaan antara saham dan obligasi. Yang pertama ditinjau dari kepemilikannya. Saham bersifat kepemilikan, sedangkan obligasi bersifat atas pengakuan utang. Yang kedua ditinjau dari jangka waktu. Saham waktunya tidak terbatas, sedangkan obligasi memiliki waktu yang terbatas. Yang ketiga ditinjau dari segi perpajakan. Saham dihitung pajaknya saat menerima dividen, sedangkan obligasi dihitung pajaknya saat suku bunga telah dibayar. Yang keempat yaitu ditinjau dari segi harga. Saham harganya akan menyesuaikan dari faktor makro maupun faktor mikro, sedangkan obligasi harganya menyesuaikan dari tingkat suku bunga dan inflasi. Yang kelima dari hak suara. Saham memiliki hak suara, sedangkan obligasi tidak memiliki hak suara. Instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang pertama yaitu saham. Saham adalah suatu bentuk hak kepemilikan yang dimiliki seseorang di dalam suatu perusahaan. Saham keuntungannya disebut dengan dividen. Kedua yaitu instrumen obligasi. Instrumen pasar modal obligasi adalah surat pengakuan utang atas perusahaan, di mana perusahaan bertujuan untuk mencari modal pada perusahaannya. Keuntungan yang didapatkan obligasi disebut dengan kupon. Yang ketiga yaitu reksadana. Yang keempat yaitu derivatif. Pasar modal adalah pelaku-pelaku utama yang terdapat pada pasar modal. Adapun pemain pasar modal, Menteri Keuangan, Lembaga Clearing dan Penjamin, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Bursa Efek Indonesia, perusahaan efek, investor, emiten, dan lembaga penunjang lainnya. Prosedur emisi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memasyarakatkan saham-sahamnya dan obligasinya yang diperkenalkan kepada masyarakat dan dijual kepada masyarakat secara umum atau go public. Adapun prosedur emisi yang dilakukan oleh perusahaan, yang pertama yaitu adalah tahap persiapan, yang kedua yaitu penyampaian letter of intent, yang ketiga yaitu penyampaian pernyataan pendaftaran, yang keempat yaitu evaluasi oleh Bapepam, dan yang terakhir yaitu dengar pendapat terbuka. Aktivitas pasar perdana adalah pasar saham pertama, perusahaan yang ditawarkan kepada para emiten dan transaksinya bersifat satu arah. Investor sebagai pembeli melalui penjamin emisi dan agen penjualan saham. Pasar uang adalah suatu pasar yang menjadi wadah tempat bertemunya para pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana, di mana pertemuan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun perantara atas suatu transaksi permintaan dan penawaran terhadap sejumlah dana dengan surat-surat berharga jangka pendek. Tujuan pasar uang ada 2. Yang pertama terhadap pihak yang memerlukan dana atau modal, yang A untuk mampu memenuhi suatu kebutuhan jangka pendek, yang B untuk mampu memenuhi kebutuhan likuiditas, yang C untuk memenuhi suatu dana atau modal kerja. Yang kedua terhadap pihak yang menanamkan modal atau dana
Yang A untuk memperoleh suatu pendapatan suku bunga tertentu, yang B untuk membantu pihak yang sedang mengalami kesulitan atau krisis keuangan, yang C spekulasi. Pun instrumen pasar uang adalah sebagai berikut. Yang pertama SBI atau sertifikat Bank Indonesia, yang kedua surat berharga pasar uang, yang ketiga sertifikat deposito, yang keempat treasury bill, yang kelima promissory notes, yang keenam commercial paper, yang ketujuh call money, dan yang ke-8 bankers acceptance. Adapun pelaku pasar uang diantaranya adalah bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan. Pasar falas adalah tempat terjadinya transaksi keuangan internasional dengan memperdagangkan mata uang negara dengan mata uang negara lain. Tujuan pasar falas yaitu sebagai transaksi pembayaran, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mempertahankan daya beli, dan untuk pemagaran risiko. Hedging atau pemagaran risiko adalah transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari risiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs. Demikian hasil presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.